Selamat siang semuanya, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan semoga ilmu yang nanti akan kita sampaikan dapat menambah karakteristik ilmu. Baiklah, hari ini kita akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak warga negara dan bela negara dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ke-5. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya terhadap negara, ya. Karena negara tanpa warga negara, maka negara tersebut tidak akan pernah ada. Begitupun sebaliknya. Negara, warga negara tanpa negara akan membuat warga negara itu tidak memiliki arah ke depannya dan tidak memiliki kekuatan untuk hidup dalam lingkungan negara-negara besar lainnya. Tentu kewajiban sebagai warga negara merupakan wujud hubungan antara warga negara dengan negara. Pada umumnya berupa peranan atau aturan, ya. Jadi kewajiban hak warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia merupakan wujud hubungan antara warga negara dengan negaranya, ya. Peranan ini harus dijalankan oleh warga negara, terutama di Indonesia, ya. Peranan apa saja? Nah, peranan pada dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Ya, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Ya, dalam hal ini seperti ini. Ada warga negara yang tidak peduli dengan kegiatan kenegaraannya, maka dia disebut warga negara yang pasif. Ada warga negara yang dia peduli dengan warga kenegaraannya, maka dia ikut membantu dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan mendukung negaranya, maka dia disebut warga negara yang aktif. Namun, aktif dan pasif ini bisa menyampaikan dua hal, antara negatif dan positif, tergantung dari bagaimana kita bersikap. Ada warga negara yang justru berdampak negatif pada negaranya. Apa yang dilakukannya itu merupakan hal negatif justru yang mengganggu stabilitas kewarganegaraannya. Ada juga yang dilakukannya justru positif, mendukung negaranya dengan perilakunya sebagai warga negara. Peran warga negara meliputi berbagai peran yang tadi dibilang kan. Ada pasif, aktif, negatif, dan positif. Contohnya seperti ini. Kita tahu kalau negara Indonesia itu adalah demokrasi. Kita boleh berdemonstrasi. Tapi cara demonstrasinya itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita berdemonstrasi secara baik, mengikuti aturan-aturan umum yang berlaku, tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang lain, maka kegiatan yang kita lakukan itu positif. Tapi jika kegiatan yang kita lakukan itu negatif, maka kita akan mengganggu
Malah mungkin demonstrasi kita tuh lebih jadi anarkis contohnya. Nah, itu berarti kita sebagai warga negara itu melakukan hal yang negatif bagi negara kita. Karena sebagai bagian ciri dari negara demokrasi adalah mengemukakan pendapatnya. Tentu dengan cara yang sangat baik yang harus kita pikirkan. Tujuan kita menyampaikan uh, unek-unek kita, menyampaikan segala aspirasi kita adalah agar orang paham apa yang ingin kita sampaikan. Kita pun tidak bisa memaksa, karena ingat, dalam komunikasi, pesan itu harus tersampaikan dan dimaknai sama oleh si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Ya, jadi yang terpenting dalam penyampaian itu adalah bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan disampaikan secara baik sehingga dimaknai sama oleh sang penerima. Sebagai penyampai pesan, kita tidak boleh memaksa. Karena kalau penerimanya tidak mengerti, itu bukan salah penerima. Salah kita yang menyampaikan, tidak bisa menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan bahasa si penerima. Dan demonstrasi merupakan salah satu cara menyampaikan pesan aspirasi masyarakat kepada penyampai pesan. Contohnya kalau si komunikatornya adalah mahasiswa, maka penyampai pesannya itu bisa publik internal atau publik eksternalnya mahasiswa. Bisa dosen mereka, bisa para pemangku kepentingan di luar universitas mereka. Yang terpenting adalah bukan kita memaksakan kehendak kita terhadap aspirasi kita, tapi sebagai warga negara kita harus bertindak positif untuk menyampaikan aspirasi itu. Sehingga kalau dalam komunikasi, pesannya itu harus tersampaikan dengan baik dan dimaknai sama oleh si penerima pesan. Maka tidak perlu lagi ada anarkisme, tidak perlu lagi kita memaksakan kehendak kita. Karena kalau kita paham sebagai seorang penyampai pesan yang baik, kita akan belajar menyampaikan pesan sesuai dengan bahasa penerima pesan itu. Sehingga nanti pesan itu pasti akan diterima. Ingat loh ya, dalam komunikasi itu tidak boleh sang penyampai pesan menyalahkan penerima pesan. Karena semuanya pesan itu berada di sang penyampai pesan. Jadi penyampai pesanlah yang harus bekerja keras menggunakan atau mengatur bahasa yang dipahami oleh penerima pesan sehingga pesannya tersampaikan dengan baik. Jika itu terjadi, hal positif itu muncul, maka kewajiban kita sebagai warga negara yang menjaga negaranya itu akan tercapai. Karena terpenting itu adalah apa yang kita sampai, aspirasi kita didengar dengan baik, dimengerti dengan baik, dan itu memberikan feedback atau timbal balik. Ya, jadi jangan maksa dulu. Coba perbaiki bahasanya, perbaiki cara beraspirasinya dengan baik, sehingga nanti kita menjadi warga negara yang menghasilkan hal positif bagi negara kita. Karena menyampaikan aspirasi dengan baik di Indonesia merupakan salah satu ciri demokrasi yang sehat. Gitu ya. Oke. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Ya, hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Dalam perspektif sistem ketatanegaraan, di negara-negara modern yang demokratis, negara memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kesetaraan. Ya, bahwa bukan hanya warga negara yang harus melaksanakan kewajibannya,
sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, melainkan negara itu sendiri juga mewakili kewajiban yang harus dilaksanakan demi kepentingan rakyatnya. Ya. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur semua kewajiban dan hak negara kepada warga negara. Begitupun hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya. Dari mulai cara bertindak, cara contohnya itu adalah pemilihan umum, kemudian pembatasan kekuasaan, kan semua diatur. Semua ada rules-nya, ada aturannya. Nah, aturan main inilah yang menjadi prinsip kesetaraan. Jadi, tidak dibuat hanya untuk kepentingan semata. Satu pihak saja tidak. Semua itu dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban negara kepada warga negara dan dari warga negara kepada negara. Jadi sama-sama memiliki hak dan sama-sama memiliki kewajiban. Sebagai warga negara, kita tidak boleh menuntut hak tanpa kita melakukan kewajiban. Begitupun negara tidak boleh menuntut hak tanpa melakukan kewajibannya. Dan semua itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selain kewajiban, warga negara memiliki hak yang harus diperoleh dari negara. Negara juga memiliki hak untuk mengaturnya demi kebutuhan dan kedaulatan negara itu sendiri. Hubungan kesetaraan antara negara dan warga negara menjadi sangat penting dengan prinsip bahwa di satu sisi warga negara memiliki hak dan kewajiban, di sisi lain negara pun memiliki kewajiban yang sama. Negara merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan dan untuk mewujudkan kepentingan rakyatnya, kepentingan bersama dan kepentingan umum. Ya, jadi dalam menyampaikan aspirasi sebagai warga negara, kita tidak boleh egois hanya ingin kita sendiri yang didengar. Oleh karena itu kewajiban haknya juga diatur. Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan umum. Ingat, jika aspirasi kita itu tidak didengar atau belum memiliki kepentingan umum, kita jangan ngotot. Tapi kita cari cara supaya kepentingan kita bisa untuk kepentingan umum. Ya, contohnya kita buat organisasi, membantu masyarakat misalnya. Ya, agar aspirasi kita didengar dengan cara yang lebih baik tentunya. Ya, oleh karena itu, karena negara memiliki sebuah kekuasaan untuk menentukan kepentingan rakyat dan kepentingan umum, harus diselaraskan semuanya. Negara sebagai lembaga haruslah netral, tidak memihak, dan dapat berlaku adil untuk semua golongan dan masyarakat. Jadi negara itu harus bisa memetakan kepentingan-kepentingan di atas kepentingan lain yang bisa mendukung segala aspirasi dari masyarakat itu. Tentu tidak semuanya, karena kalau
harus mikirin satu orang, itu akan sangat sulit. Tidak ada satupun negara yang bisa melakukan itu. Tapi negara bisa mengatur kepentingan umum demi kepentingan dan kedaulatan rakyat dan negara itu. Aspirasi itu ditampung untuk dibuat, untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan negara itu, dengan hak negara tersebut dan kewajiban negara tersebut. Di Indonesia tentu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasalnya. Jika ingin menyampaikan aspirasi kita, jika aspirasi kita didengar harus seperti apa, terus mendukung harus seperti apa. Kita sebagai warga negara, ya punya hak, tapi kita juga punya kewajiban yang harus dijalankan. Ya. Ya. Kemudian hak warga negara. Kita ngomongin hak nih, ya. Hak warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjadikan ruang hidup dan kehidupan. Jadi warga negara memiliki hak untuk hidup dan berkehidupan yang layak di sebuah negara. Untuk mencapai hak itu, rakyat juga punya kewajiban. Ya, untuk menjaga ruang hidup dan kehidupan tersebut. Ya, kemudian hak warga negara berikutnya adalah warga negara dari pendekatan penduduk untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan yang hidup di sebuah negara. Ya, jadi warga negara itu ingin sebuah pengakuan bahwa dia itu seorang warga negara. Apalagi di Indonesia ya, pengakuan dan penghormatannya akan lebih ke prinsip ketuhanan karena kita kan Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seorang insan ingin sekali dianggap sebagai warga hamba Tuhan, ingin hidup dengan penghormatan dan dihargai kepercayaan dan keyakinannya. Dan dijaga ruang hidup dan kehidupannya. Itulah hak mereka sebagai warga negara di Indonesia yang memiliki prinsip ketuhanan harus dijaga haknya. Jadi setiap warga negara berhak untuk meyakini apa yang diyakininya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak boleh diganggu keyakinan itu. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak sila pertama, ya berarti orang tersebut sudah melanggar hak dia sebagai rakyat. Kan setiap rakyat di Indonesia berhak untuk memilih agama yang telah diakui oleh undang-undang, kepercayaan, keyakinan. Dan mereka bebas hidup di Indonesia. Tidak boleh saling mengganggu. Itu hak rakyat. Ya. Kemudian, hak warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukum. Ya. Jadi sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Contohnya kasus kemarin tuh ada beberapa kelompok yang membawa kasus seorang warga negara Indonesia yang dia memiliki berkasus di luar negeri. Kenapa ada bantuan hukum dari Indonesia?
Karena itu merupakan hak dia sebagai warga negara. Terlepas dari apa yang dilakukannya itu baik atau buruk, tapi dia berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan hukum dari negaranya. Karena dia warga negara Indonesia, dia berkonflik atau melakukan sebuah kejahatan di negara lain, maka Indonesia memberikan hak dia sebagai warga negara Indonesia diberilah bantuan hukum untuk dia. Ya. Dan perlindungan hukum. Kalau negara eh, tidak memberikan bantuan hukum pada warga negara Indonesia yang berada di luar negara Indonesia, itu berarti warga negara tersebut tidak memiliki hak, memberikan haknya. Tapi kalau negara tersebut memberikan haknya dengan cara memberikan bantuan perlindungan hukum, ya, bentar ya. Baik, selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Tadi kita udah ngomongin hak, sekarang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjaga dan melestarikan ruang wilayah sebagai tempat hidupnya. Jadi, warga negara itu punya kewajiban untuk menjaga ruang hidupnya dengan baik. Kemudian, warga negara dari pendekatan penduduk untuk memberikan pengakuan, penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan Tuhan yang Maha Esa, hamba Tuhan yang Maha Esa, yang kalau di Indonesia itu karena kita itu adalah sila pertamanya adalah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menjaga, menghormati, menghargai harkat dan martabat para pemeluk agama di luar agama kita. Itu kewajiban kita sebagai warga negara dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dengan Pancasila. Kita nggak boleh mengganggu atau mengatasnamakan kita yang paling benar, atau bahkan kita membuat kelompok besar untuk mengganggu, itu nggak boleh. Kita bukan hanya merusak kewajiban kita, tapi kita pun tidak berhak untuk itu. Ingat tadi ada haknya kan. Setiap orang ingin dihormati, maka kita pun punya kewajiban untuk menghormati. Setiap orang ingin dihargai, maka kita pun punya kewajiban untuk menghargai. Setiap orang ingin dianggap harkat martabat dia sebagai insan hamba Tuhan yang Maha Esa di Indonesia, kita pun punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat dia sebagai insan hamba Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jadi jangan pingin hak kita aja yang didengar, tapi kita tidak menyelenggarakan kewajiban itu. Dan sebagai warga negara kita punya kewajiban loh, bukan hanya hak aja. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban warga negara dari pendekatan pemerintah. Duh, maaf ya. Nah, untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi lihat, ingat ya, undang-undang itu dibuat sebagai rules, aturan di sebuah negara, terutama di Indonesia, Undang-Undang 1945. Begitupun banyak pasalnya. Kewajiban kita itu adalah mentaati dan mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Kita sebagai warga negara wajib untuk mengikuti aturan-aturan negara kita, perundang-undangan kita. Karena kita mengikuti itu, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Tapi kita jangan mikirin bahwa kita pingin dilindungi aja. Tapi kita tidak berusaha untuk mengikuti aturan-aturannya. Itu namanya egois. Dengan keegoisan itulah hak dan kewajiban tidak sinkron. Padahal sebagai warga negara yang baik, yang akan dan harusnya mencapai sifat yang positif untuk negaranya, kita harus benar-benar balance antara hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya, sebagai warga negara Indonesia. Tapi kewajiban kita adalah mengikuti mentaati peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan itu sinkron, Kak. Gitu. Kemudian, ada beberapa hak warga negara ditinjau dari beberapa aspek kehidupan nasional. Contohnya adalah hak dalam politik. Ya, kemerdekaan dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Itu hak-hak dalam politik. Kedua, hak-hak dalam ekonomi. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Ketiga, ada hak dalam sosial, yaitu fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Semua ini diatur di undang-undang. Dan negara tidak bisa jalan sendiri tanpa warga negara yang mengerti itu. Begitupun warga negara tidak bisa jalan sendiri tanpa negaranya. Jadi antara negara dan warga negara harus saling membantu, ya, untuk menjalankan undang-undang yang ada di negara Indonesia ini. Karena hak dan kewajibannya juga terikat kan. Warga negara itu punya hak dan kewajiban, begitupun negara pun punya hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Negara pun, warga negara pun punya hak dan kewajiban terhadap negaranya. Jadi keduanya harus sinkron. Makanya dibuat undang-undang untuk menjadi rules dan aturan itu. Undang-undang pun tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa hanya negara saja yang menjalankan undang-undang itu. Kan negara itu kan ada rakyatnya. Negara tanpa rakyat menjalankan undang-undang yang diatur di negaranya, maka tidak akan bisa jadi apa-apa. Jadi, warga negara punya kewajiban juga untuk membuat negaranya itu lebih maju dengan memahami aturan-aturan undang-undang yang dibuat di negara itu. Sehingga hak dan kewajibannya sinkron antara negara dan warga negaranya. Itulah nanti akan membuat negara tersebut jadi negara lebih maju. Jadi antara negara dan warga negara, antara warga negara dan negara itu saling mendukung kebijakannya, bukan saling menghancurkan. Ya, oke. Kemudian ada hak-hak dalam kebudayaan. Ya, bahwa tiap-tiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada hak-hak dalam kebebasan dasar. Ya, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi itu hak. Kalau orang sudah punya hak, hormati itu, kita pun akan dihormati. Tapi kalau kita tidak mau menghormati hak orang lain, jangan pernah kita maksa untuk dihormati. Karena hal itu tidak akan pernah bisa terjadi. Yang ada kita hanya akan egois terhadap diri kita sendiri dan akan menghancurkan yang lain. Gitu. Yang akan membuat buruk ke yang lain juga gitu kan. Kemudian ada kewajiban warga negara ditinjau dari aspek kehidupan. Jadi haknya sekarang kewajibannya ya.
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian, kewajiban patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis dan juga kepada penguasa. Ketiga, kewajiban membayar pajak, bea, dan cukai menurut ketentuan yang ada. Keempat, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kelima, kewajiban patuh pada hukum, termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis dan juga kepada para penguasa. Karena di Indonesia ini penguasa pun diatur oleh undang-undang loh. Jadi mereka pun tidak bisa memiliki kekuasaan yang setinggi-tingginya. Semuanya tetap ada aturan undang-undang itu. Dan semua di Indonesia ini aturannya ada undang-undang. Makanya kita saling mendukung hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, begitupun negara dan warga negaranya. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan, tidak berniat untuk menjatuhkan atau menghina kelompok-kelompok atau lembaga tertentu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.